mencari bunga sekuntum sebelum dikirim ke kota Belgia. Saya ucapkan assalamualaikum untuk Bapak Ibu yang berbahagia. Ya, satu lagi pantunnya. Jalan-jalan ke Cikini, pulangnya beli double tip. Terima kasih sudah hadir hari ini untuk belajar budaya positif. Nah, ini adalah saya sendiri dan fasilitator dari Bekasi, Ibu Lea Natalia, dan pengajar praktik saya yaitu Bu Yani Purbaningrum. Selanjutnya. Nah, tujuan kegiatan pada hari ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Sebelumnya, karena tadi belum berdoa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita bernyanyi lagu Pelajar Pancasila. Langsung saja untuk memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 kita bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, hari ini adalah kegiatan diseminasi atau menyebarkan materi di modul 1.4 tentang budaya positif. Mari kita menyanyikan lagu Pelajar Pancasila supaya makin semangat. Boleh berdiri Bapak Ibu. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Mohon silakan duduk kembali. Nah, Bapak Ibu, di modul 1.4 ini
mengenai budaya positif ada 6 materi gitu yang akan disampaikan. Tapi sebelumnya mohon maaf, bukan di sini saya merasa paling sudah tahu gitu ya, merasa ingin menggurui Bapak Ibu, tapi di sini saling sharing saja. Karena kemarin yang sudah dipelajari adalah materi tentang ini seperti itu. Nah, untuk yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, lalu restitusi. Lalu yang ketiganya tentang keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lalu yang kelima restitusi tentang 5 posisi kontrol. Yang keenam tentang segitiga restitusi. Nah, sekarang sebelum masuk ke materi kita ada dulu Bapak Ibu tentang cobalah buka. Jadi permainannya seperti ini, berdua-berdua seperti itu. Yang satu ya duaan-duaan sendiri kan. Yang satu mengepalkan tangan. Jadi bayangkan oleh Bapak dan Ibu bahwa di dalam tangan kita itu ada sesuatu yang berharga seperti itu. Contoh misalnya diamond gitu ya, atau berlian, diamond gitu ya, atau berlian. Lalu yang satunya berusaha membukanya gitu ya. Jadi mangga berdua-berdua, yang satu mengepal, yang satu lagi berusaha membukanya. Yang nggak ada temennya berarti ngalamun. Ya, nah instruksinya atau rules-nya ada di depan. Ya, dalam saya kasih waktu 10 detik gitu ya. Nah, di yang pertama tetap mengepal, yang kedua boleh dengan segala cara, contoh menghardik tapi jangan ya, kalau menghardik kasar itu. Lalu mengintimidasi, lalu menggoda atau menggelitik, atau bahkan menawari, atau bahkan menawari sesuatu biar ngebuka gitu. Ya, silakan. Dihitung dari 10 ya, sampai responnya seperti apa. Seperti itu ya. 1, 2, silakan dipraktekkan Bapak Ibu. 1. Pasrah banget Uyut. Ya, udah mulai. 1, 2, mangga dimulai. Ya cukup Bapak Ibu, cukup. Ada yang masih berusaha. Ya, ya stop. Ya terima kasih responnya. Stop, waktunya habis. Ya, nah di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Halo. Hai, halo. Nah, terima kasih atas responnya, begitu sangat beragam, saya lihat. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah yang B membuka kepalan tangan? Ada yang ngebuka? Tidak. Yutika, ya. Yutika tadi ini enggak ngebuka? Oh, enggak, balikan lagi. Lalu yang itu masih menutup, acungkan tangannya. Ya, ya, rata-rata ya. Yang kebuka ada kebuka ya. Nah, coba saya ingin bertanya, coba sesungguhnya siapa yang memegang membuka atau menutup kepalan tangannya untuk menjawabnya, coba. Ya, orang yang mengepalnya ya Pak ya. Ya. Coba gimana Pak triknya Pak? Oh, jangan karep. Bisa buka. Lain dikit tuh lain. Karena
yang memegang kendali adalah orang yang mengepal, jadi tergantung dia mau dibuka atau tidak. Tapi ada cara rayuan ataupun bisikan, bahkan trik kita supaya bisa membuka kita. Wahai temanku misalkan, kalau Anda membuka tangan Anda, berarti Anda adalah orang yang baik. Tetapi Anda kalau tetap mengepalkan, Anda bukan orang baik. Apakah Anda orang baik? Kalau Anda merasa orang baik, bukalah tanganmu. Kalau Anda tidak bukan orang baik, tetap tutup. Berarti lain orang baik. Satu. Terus gitu memotivasi cara-cara gitu. Jadi sehingga dia membuka. Tapi biasanya anak-anak, coba anak, Fahmi misalnya kalau Fahmi, apakah Fahmi tahu masalah yang baik dan yang buruk? Tahu. Kalau Fahmi merasa anak yang baik, jujur, coba tangan itu gambaran ketika Fahmi anak yang baik. Bukalah dengan hati-hati dan tenang. Kalau tidak, misalkan Fahmi bukan orang baik atau merasa banyak salah, jangan dibuka. Anak-anak otomatis akan. Cara, maksudnya banyak nih. Teori bujuk rayu Bapak Ibu ya. Nah, untuk jawabannya, balik lagi. Nih untuk jawabannya kita lihat ya. Nah, di sini yang ketiga jawabannya tentu kita sendiri. Betul kata Bapak ya, tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Jadi memang, selamat datang Ibu, Bapak Geruk. Ya. Nah, jadi tetap diri kita sendiri yang memegang kontrol, mau dibujuk rayu, mau dikasih tadi penghargaan atau tetap kita yang memegang kontrol atas membukanya tangan kita. Jadi apakah tadi bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Butuh ya. Gimana kebut ya. Nah, dilanjut. Nah, di sini ada membahas tentang teori kontrol. Nah, teori kontrol ini apabila kita ingin membuat kemajuan gitu ya Bapak Ibu, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku. Kata Bapak ya, perlahan ya. Nah, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Gimana kerangkanya? Seperti ini. Kalau dulu stimulus respon menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, nah stimulus respon ini misalnya realitas kebutuhan kita sama, tapi menurut teori kontrol, realitas kebutuhan itu berbeda. Seperti tadi kan kalau misalnya berbeda pasti kebuka, ya. Lalu untuk semua orang melihat yang sama, nah kalau di teori kontrol ini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, gitu ya. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, apabila di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi mau yang baik, mau yang buruk, pasti ada tujuannya, kayak gitu. Orang lain bisa mengontrol saya kalau di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, seperti yang tadi kita praktekkan. Lalu saya bisa mengontrol, yang tadi udah ya? Anda tidak bisa mengontrol, saya bisa mengontrol orang lain kalau di stimulus respon, kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, gitu ya. Walaupun tadi dengan bujukan, dengan penghargaan apa segala macam, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Lalu kalau yang di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu yang terakhir, model berpikir menang kalah. Jadi kalau dulu itu selalu menang kalah, kalau sekarang model berpikir menang-menang atau win-win solution. Ya. Lanjut. Nah, tadi berkaitan dengan teori kontrol bahwa kita sebagai pemegang kontrol kendali gitu ya, kita juga harus memiliki kedisiplinan, Bapak Ibu. Kedisiplinan ini sendiri bahasa Latinnya adalah disiplina, agak belibet kayak Isyana. Disiplina yang artinya belajar, lalu artinya itu atau
murid atau pengikut. Jadi disiplin ini sendiri adalah mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri gitu ya, dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, selanjutnya tadi disiplin adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, tujuannya kita sebagai pendidik menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Coba saya ingin bertanya Bapak Ibu ini ke ruang kolaborasi ini motivasinya apa? Yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab? Silaturahmi. Dapat pengetahuan, ada lagi menambah wawasan ya. Terima kasih atas jawabannya. Berarti itu kan termasuk motivasi intrinsik gitu ya, yang ada di dalam diri kita. Nah, untuk disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin ya dalam diri. Ya, nah biasanya kalau di kelas ya kita terlena gitu ya dengan pemberian penghargaan kepada siswa. Jadi misalnya ada yang maju ke depan, kita kasih permen atau kita kasih coklat gitu ya. Nah, kalau di disiplin positif ini lebih mengedepankan motivasi dalam dirinya gitu. Jadi tanpa ada motivasi eksternal. Kalau dari pemberian coklat, permen itu akan termasuknya motivasi eksternal ya Bapak Ibu. Diupayakan seperti itu untuk penerapan di satuan pendidikan kita lebih baik meningkatkan motivasi apanya Bapak Ibu? Intrinsiknya seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kan tentang disiplin. Nah, disiplin ini pasti ada sangkut pautnya dengan nilai-nilai kebajikan. Apalagi sekarang yang sedang tren gitu ya, yang digaungkan Pancasila. Boleh berdiri lagi kita nyanyi yang profil pelajar Pancasila. Maaf Bapak Ibu ya. Jadi ngerjain. Profil Pancasila ada yang mau yang Pancasila beriman dan biasanya kelas 1 ya. Bu Cynthia ya Mang. Dibantu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan untuk kita. Terima kasih Ibu Cynthia, mangga dipersilahkan duduk. Atau kurang semangat Bapak Ibu sambil joget. Ya, mangga 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih Ibu Cynthia. Mangga Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu ya. Yang pertama ada tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu ada berkebinekaan global, gotong royong gitu ya. Kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Selanjutnya ada tentang keterampilan hidup. Ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik, terutama untuk kita sendiri ya, diri sendiri dan orang lain. Kenapa penting untuk diri? Karena orang lain harus kita senang dulu gitu ya. Harus kita bahagia dulu dalam diri kita, baru kita bisa nge-share-nya ke. Nah, di sini ada lagi tentang nilai-nilai kebajikan menurut The Virtues Project. Ini banyak banget ya, maka dibaca saja. Nanti di share PPT-nya.
Nah, tadi ada motivasi intrinsik. Ya, tadi diulangi lagi yang muncul dari dalam diri. Lalu ekstrinsik yang muncul dari luar. Nah, di sini akan membahas selanjutnya adalah tentang teori restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Jadi kalau di kelas Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan dengan para murid, sudah ya. Nah itu bisa disebut juga dengan keyakinan kelas. Biasanya kalau keyakinan kelas berupa pernyataan yang positif gitu ya. Jangan ditulisnya itu dilarang. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Tapi contoh misalnya saling menghargai gitu ya. Disiplin seperti itu. Ya kerjasama. Jadi jangan apa-apa dilarang, kumaha ya teh murid teh gitu ya. Lalu untuk pernyataannya universal. Tadi saling menghargai gitu. Jadi kan mencakup semuanya. Terus selanjutnya semuanya dilibatkan gitu. Jadi dilibatkan antara murid, orang tua, dan gurunya itu sendiri. Lalu selanjutnya sedikit saja tapi mudah diingat. Contoh saja di kelas saya hanya ada 5 keyakinan kelas, tapi itu mencakup semua gitu ya. 5 tapi budak teh inget gitu ya. Nah, untuk selanjutnya dilakukan secara konsisten dan dipajang tentunya di dinding kelas. Dan disesuaikan dengan kondisi. Lalu selanjutnya tentang teori kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Pertama, apa sih paling dasar kita, Bapak Ibu, kebutuhan kita apa sih? Ya, betul Bapak Ibu, kebutuhan dasar kita adalah makan, minum, tidur. Yang paling utama itu kalau enggak bisa selesai gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah rasa aman, karena misalnya kalau di sekolah kita kemarin aja ya, kayak mau digusur, kayak nggak aman gitu. Kita teh mau pindah apa gimana gitu kan. Nah itu adalah yang kedua, kebutuhan dasarnya adalah rasa aman. Lalu yang selanjutnya adalah sosial, tentang relasi Bapak Ibu. Relasi antara keluarga, teman gitu ya. Dan jangan yang lainnya relasi ya. Lalu yang selanjutnya di atasnya penghargaan adalah pencapaian, status, tanggung jawab, atau reputasi yang akhirnya adalah pengembangan diri, pemenuhan. Nah, yang tadi, kembali lagi yang tadi Bapak Ibu tentang keyakinan kelas, contohnya seperti ini. Kayaknya saya salah ngedit, ada di switch gitu ya. Ini harusnya yang tadi gitu. Kayak gini kan kalau peraturan kelas dulu kayak kembalikan barang ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas bertanggung jawab, kan dilarang banyaknya ya. Kalau di sini saling menghormati, menghargai. Nah, ada lagi tentang 5 posisi kontrol. Sebagai guru kita mempunyai wewenang gitu ya, atau posisi. Yang pertama adalah menghukum, lalu 2 membuat merasa bersalah. Yang ketiga teman bagi anak-anak, yang keempat pemantau, yang kelima di sini tapi motivasi eksternal dan intrinsik itu dilihat di kolomnya. Menurut Bapak Ibu yang lebih baik yang mana? Sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Tentu saja manajer ya Bapak Ibu, karena kalau penghukum kalau di zaman sekarang gitu ya, banyak kasus-kasus Bapak Ibu guru yang kita ini maju mundur lah gitu ya, mau menghukum anak malah jadi orang tuanya ketapel lah, jadi terus ngebacok apa gimana. Jadi lebih baik janganlah dilakukan dengan penghukuman seperti zaman dulu itu. Lalu yang keduanya pembuat orang merasa bersalah. Nah kalau ini lebih ke ngedownin anak gitu ya. Jadi kamu sudah mengecewakan ibu bapak, jadi anaknya ciut gitu ya, gak akan mau ke sekolah lagi kalau kayak gitu. Lalu kalau teman ini
rada Bapak Ibu, rada mending gitu ya. Rada mending teman ini lakukan untuk Bapak Ibu ya, katanya sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Jadi perilaku kontrol positifnya ini berhasil gitu ya atau sukses. Kalau di sana kan identitasnya jadi gagal si anak itu. Kalau yang pemantau lebih ke mantau gitu. Apa peraturannya, apa keyakinan yang kita yakini. Lalu yang manajer, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut, lalu apa kamu mau memperbaikinya. Intinya di situ. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang memperbaiki diri. Lalu selanjutnya tadi ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Contoh misalnya kemarin di kelas saya ada yang kasusnya itu yang tidak mengerjakan tugas gitu ya, malas ngerjakan tugas teh. Tapi kita sebagai guru jangan langsung menghakiminya seperti tadi menghukumnya, keliling lapangan misalnya. Keliling lapangan sekali, jangan ya Bapak Ibu. Karena sudah gak zaman lah maksudnya ya, kalau menggunakan hukuman-hukuman seperti itu. Nah ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa yang disebut dengan menstabilkan identitas? Jadi kita ketahui dulu gitu ya, apa sih motif dia tidak melakukan seperti itu. Contoh misalnya kata-katanya seperti ini. Nah, memang manusia itu tidak sempurna. Bapak juga, Ibu juga dulu pernah tidak mengerjakan tugas. Ya. Jadi stabilkan dulu emosinya. Jangan sampai dia panas, kita panas. Ketemu solusinya. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, tidak mengerjakan tugasnya kata menurut kamu salah atau benar? Ya, tanyakan kepada dia salah. Berarti kan udah sepakat salah. Lalu menanyakan keyakinan kelas yang tadi balik lagi. Kelas. Coba kalau di keyakinan kelas kita harus kayak gimana nak? Contoh misalnya dia ngejawab harus disiplin Pak atau Bu harus disiplin. Itu kan kamu sendiri yang bilang harus disiplin. Berarti kan nanti ke depannya kamu harus mengerjakan tugas dengan sesuai tepat waktu. Jadi ini adalah solusi Bapak Ibu segitiga restitusi supaya tidak ada lagi kasus-kasus yang menimpa guru dalam menangani masalah siswa. Lalu yang selanjutnya adalah pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut. Dengan kemarin dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua adalah nilai-nilai guru penggerak, yang ketiga kemarin itu tentang visi, lalu yang terakhir ini tentang budaya positif. Ya, saya menginisiatif ya gitu membuat program ubaran untuk guru yang sedang berlangsung saat ini. Tapi program ubaran ini tidak hanya harus saya yang buat, jadi bisa motivasi tadi. Jadi misalnya berdua juga saja buat kelas kita itu disebut juga ubaran. Tidak harus saya yang ngajak, yang ikut, tidak harus saya yang membuat acara, tapi bisa berdua, bisa berempat, berlima, asal jangan. Karena kalau sendiri, lalu yang kedua program Besti. Besti ini baru kemarin di sharing pada kelas di grup gitu ya, tentang pembuatan buku emas semakin terampil inspiratif, terinspirasi dari rendahnya literasi. Saya Bapak Ibu akan dirapat juga ya, sekolah itu ada literasi supaya anak saya kreatif. Lalu yang ketiga menerapkan kemarin
ditanyakan, mangga Bapak Ibu sebelum kita masuk ke penguatan materi. Mungkin materinya sekian gitu ya, nanti dilanjut untuk video penguatan materi. Sekarang dilanjut untuk sesi tanya jawab gitu Bapak. Mangga dipersilakan dua penanya. Ya Pak. Yang ke satu program. Ya. Ya, terima kasih, ditampung dulu pertanyaannya. Ada satu lagi penanya Bapak Ibu? Atau cukup saja? Jadi saya juga nggak bingung jawabnya gitu. Ya, oh satu lagi Bu Riri. Jangan susah-susah. Oh pakai mic katanya. Ini aja Bu mau nanya kan kalau yang program lebaran itu tadi boleh dari siapa aja dan minimal 2 orang. Nah itu tuh apakah harus konfirmasi dulu ke Ibu atau misalkan setiap kegiatan lebaran tersebut harus ada dokumentasinya atau seperti apa? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dijawab dulu yang pertanyaan yang pertama tentang Besti tadi ya Bapak Ibu. Kalau Besti itu sendiri peraturannya adalah kemarin anak dibuat dulu masing-masing gitu ya, membawa kertas emas dan buku 1 ditampul di kelas misalnya, lalu dihias depannya covernya buku Besti, nama dan kelas gitu ya. Nah di bawahnya setiap hari apa? Setiap hari Rabu dan Sabtu. Jadi misalnya 1 minggu itu 2 kali gitu ya. 1 minggu itu 2 kali, setiap hari Rabu dan Sabtu. Anak tuh menuangkan bebas Bapak Ibu, bebas. Jadi sesuai dengan keinginannya, mau curhat juga boleh. Mau lagi galau juga asal jangan sama pacar gitu ya. Galau misalnya sama mama dimarahin, catat bisa. Karena itu kan termasuk cerita pendek gitu. Nah untuk penilaiannya 1 minggu sekali dicek, benar nggak anak teh ngerjain gitu di hari Sabtu. Boleh dinilainya itu hanya di parap. Karena kan nilai itu selain buku Besti ini banyak lah ya penilaian. Parap aja dan dikasih catat. Nah, tingkatkan lagi tulisanmu. Seperti itu juga memotivasi Bapak Ibu. Jadi karena buku sampulnya itu adalah warna emas, mudah-mudahan menciptakan generasi emas gitu ya. Dan lalu tadi ada yang disebut dengan Besti, mudah membawa buku ini yang dibawa setiap hari Rabu dan Sabtu. Jadi budaya literasinya juga setiap ini ingat. Nah, mungkin seperti itu Pak untuk Besti, program Besti. Ya. Adaan dulu. Oh, kalau kemarin itu baru di kelas 4 Pak. Cuman tadi Miss ya di lapang itu gimana kalau untuk kelas 2 dan 6 tadi. Tapi gimana Miss kalau bentar. Ya untuk program buku Besti ini hanya berdasarkan kesepakatan juga. Jadi lebih bagaimana kembali lagi tadi ada kaitannya dengan motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsiknya. Kebetulan di kelas 4 insya Allah alhamdulillahnya kita memiliki istilahnya motivasi yang kurang lebihnya sama. Pertama dikaitkan dengan P5-nya dan yang kedua untuk meningkatkan literasinya. Dan selanjutnya dihubungkan juga dengan temanya di sini. Tema dari P5 untuk semester 1 pada
tahun ini terkait dengan bangunlah jiwa dan raganya dan bagaimana untuk menumbuhkan potensi. Potensi di sini jika dikaitkan dengan program BESI ini ada kaitannya dengan literasinya. Tapi bukan hanya berhubungan sama literasinya saja. Dengan literasi kita mengharapkan hal-hal lainnya pun dapat ikut terbangun. Nah, jika terkait dengan program BESI ini, jika misalnya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 5, dan kelas 6 dapat diterapkan juga, alhamdulillah. Karena secara tidak langsung nantinya ini akan berdampak kepada bagaimana peningkatan dari literasi anak-anak gitu ya. Jadi silakan istilahnya mah dibadamikeun berdasarkan dengan jenjangnya. Karena bagaimanapun juga suatu program ini insya Allah akan dapat berjalan jika ada saling komunikasi dari setiap jenjangnya dan ada kesepakatan yang kurang lebihnya sama. Kalaupun misalnya ada perbedaan, tidak masalah karena sebenarnya potensi dari setiap kelas itu juga berbeda-beda. Silakan disesuaikan dengan kemampuan kelasnya masing-masing. Mungkin itu. Terima kasih. Nah, mungkin seperti itu Pak. Mangga di Iya, terima kasih Wanto. Untuk kelas 4, ramuannya ini terkait dengan bagaimana untuk menumbuhkan motivasi dan minat. Jadi motivasi dan minat ini hubungannya dengan bagaimana menumbuhkan prestasinya, terutama prestasi di luar akademik. Salah satunya dikaitkan dengan misalnya FL2SN. Di FL2SN ada beberapa kategori literasi, misalnya menulis cerpen, menulis syair atau puisi, cerita bergambar, lalu ada juga pantun yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Ica. Nah, di situ kita coba silahkan anak-anak di sini diberi kebebasan. Cerpennya untuk sementara ini dibebaskan dulu temanya. Tapi kita memberikan arahan. Nah, untuk kelas 4, nah di kelas 1, di kelas 2, di kelas 3 kalian sudah diajarkan mengenai huruf kapital. Kalian sudah dijelaskan mengenai tanda baca. Nah, kita terapkan yuk di cerpen buatan kalian. Judulnya seperti apa, Bu? Judulnya bagaimana? Temanya bebas. Kita bisa mengambil contoh misalnya dari istilahnya tuh curhatan atau seperti buku diari mereka. Secara tidak langsung mereka menerapkan apa yang namanya itu teks narasi atau naratif di situ. Lalu ketika Miss, kalau aku boleh nggak bikin komik? Boleh. Temanya silahkan. Bikin surat juga boleh. Gitu. Jadi di sini kita mencoba untuk apapun karyanya, selama di situ kita mencoba. Nah, tapi coba ya huruf kapitalnya nanti dibiasakan lagi, tanda bacanya, lalu penulisan dari satu kata ke kata berikutnya dikasih spasinya yang jelas ya. Bisa Miss, nanti dicoba. Jadi mungkin istilahnya tuh syarat-syarat atau ketentuannya itu sebenarnya masih terkait dengan pelajaran tapi tidak membebani mereka. Dan itu dikategorikannya kami menilainya sebagai sebuah karya. Sebagai suatu karya di sinilah yang dianggap sebagai kategorinya adalah proyeknya, produknya. Jadi produk dari P5 untuk di kelas 4 ini dihubungkan dengan buku BESI ini. Itu jadi ada hasilnya, produknya apa. Lalu
nanti bagaimana hubungannya dengan karakter, misalnya karakter peserta didik hubungannya dengan profil Pancasilanya. Insya Allah ada, misalnya kemandiriannya, kalau misalnya dari masing-masing. Kalau misalnya bergotong royongnya, boleh. Seperti misalnya ada si anak ini ternyata pinter banget kalau misalnya bercerita. Bu, kemarin aku gini. Wah, itu ceritanya rame loh. Boleh nggak dibikin skenarionya cerita? Nanti boleh kita praktekkan karena di seni budaya nanti ada misalnya bermain ngubarannya atau misalnya seperti itu. Jadi ada kaitannya dengan program. Silakan mungkin. Terima kasih Pak. Kan minat dan bakat juga ya Pak ya. Jadi sesuai dengan minatnya, yang suka puisi dalami itu, jadi bisa ke lomba FLS2N. Mungkin itu untuk jawabannya. Cukup Bapak? Ya, terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua dari Ibu Riri, tadi tentang ngubaran ya. Apakah harus konfirmasi dulu gitu ya kepada saya? Dan saya mah apa tuh? Enggak usah Bapak Ibu, tidak usah konfirmasi dulu. Yang penting itu menemukan motivasi intrinsik tadi. Jadi mau berlanjut, alhamdulillah gitu ya. Saya bersyukur gitu ya. Kita menggerakkan, karena sesuai dengan guru penggerakan harus apa? Mendorong dan menggerakkan seperti itu. Nah untuk dokumentasinya betul, tadi memang harus didokumentasikan gitu ya. Jadi memang kalau di Mang Bagja itu harus ada dokumentasi. Nah itu bisa juga untuk di-upload gitu ya. Karena kan semua itu harus terdokumentasikan dengan baik. Mungkin seperti itu Bu. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaannya mungkin langsung saja ya karena waktu juga untuk video penguatan materi. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan. Pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik, memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian. Sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya.
Bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya, bukan menasehati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan, 2. Berkaitan, 3. Menghargai, 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya." Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak, fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka. Dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Tentang disiplin positif. Jadi model. Anak harus dihukum. Ternyata kan tadi sudah disampaikan bahwa semua teori yang disampaikan sebelumnya saya pikir langkah kecil.
kamu tadi? Ayah. Jangan lupa zikir, mikir, dan pelesir. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa
Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Coba dipimpin oleh KM. Berdoa di dalam hati saya, ya. Siap. Rapi. Waalaikumsalam. Terima kasih Adel. Ya. Nah, hari ini anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Coba di sini ada yang tahu nggak apa sih keyakinan kelas itu? Ada yang tahu? Kayaknya nampak bingung semua ya. Nah, Ibu akan menjelaskan. Coba perbedaan dari peraturan kelas dan keyakinan kelas ya. Biasanya kalau dulu kalian selalu mengikuti peraturan sekolah atau kelas ya. Itu yang membuatnya ibu atau kalian? Biasanya sekolah atau kalian yang membuat peraturan? Sekolah kan? Ya. Nah, perbedaannya di situ. Kalau keyakinan kelas, kalian yang menyepakati secara bersama gitu ya. Kalau peraturan yang sudah ada dibentuk oleh sekolah atau guru tersebut. Seperti itu. Jadi paham kan perbedaannya? Ya, paham. Nah, seperti itu. Jadi hari ini kita akan menyepakati keyakinan kelas yang akan kita pegang teguh gitu ya. Jadi itu adalah sebuah keyakinan yang memang harus dijalankan oleh kita bersama, baik oleh ibu ataupun oleh kalian sebagai murid. Nah, langkah pertama kita akan merecall lagi atau mengingat kembali gitu ya peraturan yang sudah ada di sekolah kita, gitu, yang sudah ditulis oleh atau dijabarkan oleh sekolah kita seperti apa. Coba ditulis di buku bestinya ya. Tulis ada misalnya diskusikan per kelompok. Ada 5 sampai 10 peraturan yang kalian ketahui di sekolah kita gitu ya. Nah, nanti setelah itu kita rubah. Karena kan kalau peraturan itu kalimatnya adalah kalimat negatif ya. Contoh seperti ini. Dilarang membuang sampah sembarangan. Baik ya, itu. Tapi menggunakan kalimat negatif. Jadi dilarang seperti itu. Lalu yang kedua contoh, dilarang terlambat datang ke sekolah gitu ya. Ya, itu jadi kalau pakai dilarang itu adalah menggunakan kalimat negatif. Nah, nanti kita rubah dalam kalimat yang positif. Ya, silakan oleh kalian diskusikan secara kelompok. Di sini kan ada 5 kelompok ya. Mulai dari kelompok mana? Bintang. Yel-yelnya gimana? Tepuk tangan aja semuanya. Kelompok bintang, gitu ya. Pak keras-keras nanti sama kelompok lainnya ya. Siap? Kelompok bintang. Kelompok rantai. Kelompok beringin. Kelompok banteng. Kelompok padi dan kapas. Terima kasih. Jadi yang paling keras 2 nih, rantai dan padi dan kapas. Tepuk tangan. Ya, terima kasih atas semangat kalian. Berarti sekarang didiskusikan peraturan yang sudah kalian ketahui gitu ya, apa saja. Boleh 5 sampai 10. Silakan ditulis ya.
kalian sudah membuat 5-10 peraturan. Nah, coba Ibu ingin tahu peraturan yang sudah ditulis oleh kelompok bintang. Yang pertama apa? Dilarang membuang sampah. Dilarang membuang sampah. Kelompok 2 dilarang membolos sekolah. Ya, dilarang kelompok 3 Saling menghormati. ya, saling menghormati. Nomor 4 Dilarang berbicara kasar di sekolah. dilarang berbicara kasar. Yang kelima Dilarang pilih-pilih teman. dilarang pilih-pilih teman. Coba di antara peraturan di depan, gitu ya, ada nggak yang menggunakan kalimat positif? Positifnya ada nggak? Ada? Nomor berapa? Nah, pintar. Di nomor 3. Kalau yang lainnya menggunakan kalimat negatif karena dilarang, dan dilarang. Coba kita ubah ke dalam kalimat positif ke sininya, ya. Contoh yang pertama berarti apa? Keyakinan kelas kita. Coba dari kelompok bintang dirubahnya menggunakan kalimat positifnya seperti apa? Untuk yang peraturan dirubah ke keyakinan kelasnya menjadi seperti apa? Menjaga kebersihan kelas. Ya, berarti menggunakan kalimat positif. Selalu menjaga. Betul ya. Nah, coba sama kalian dari peraturan-peraturan yang sudah ditulis Ibu dengan peraturan yang ada di buku besti kalian, tulis di kertas ini, ya. Ibu bagikan satu kelompok satu kertas, ditulis menggunakan kalimat yang positif, gitu ya. Jadi menggunakan kalimat yang positif sesuai dengan keyakinan kelas yang kalian ingin jalankan. Siap? Nih. Ini tulis nama kelompok dan keyakinan apa. Ya. Neng, liatin. Sudah selesai membuat merubah dari kalimat negatif ke kalimat positifnya sudah? Nah, coba nanti kalian tempel di papan keyakinan kelas di depan, ya. Silakan mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ke depan. Maju ketua kelompoknya saja. Silakan maju ke depan. Pakai lem aja, Nek.
Setuju? Setuju. Selalu menjaga kebersihan. Jadi kita harus apa? Melaksanakan piket ya kelas. Lalu kalau ada yang tidak piket diingatkan. Lalu kalau ada sampah dibuang ke tempat sampah. Lalu yang kelompok 2 katanya disiplin dan tepat waktu. Betul? Kita harus disiplin. Setuju? Setuju. Betul ya, harus disiplin dan tepat waktu. Yang ketiga, saling tolong menolong. Ya, betul. Kita harus saling tolong menolong. Betul. Ya, karena kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri, ya. Harus saling tolong menolong. Yang keempat, harus apa tadi? Nih, menurut kelompok 4 berbicara dengan sopan. Betul ya? Setuju? Setuju. Kalau yang selanjutnya tadi menurut kelompok 5 harus saling menghormati. Betul ya? Tidak boleh ada lagi yang mengejek teman lalu berantem dengan temannya. Setuju? Setuju. Ya, itu adalah kesepakatan kelas yang harus kita yakini atau keyakinan kelas kita. Jadi ada berapa keyakinan kelas kita? 5. Ada 5. Ya, diingat selalu dan dijalankan. Jadi tadi kan keyakinan kelas kita ada berapa? 5. Ya. Ibu tulis di sini ada KBLP gitu ya tentang disiplin yang pertama kan tadi. Kalau tampak sepertinya disiplin harus seperti apa? Harus datang datang tepat Waktu. Kalau tidak tampak sepertinya berarti sering apa? Bolos. Tadi ya. Nah, kalau di tabel Y-nya Ibu ini berarti tentang saling tolong menolong. Coba terdengarnya kalau saling tolong menolong kita harus kayak gimana sih? Harus menggunakan kata-kata yang sopan. Berarti ya, berarti kayak gimana? Permisi gitu ya. Kalau terlihatnya kayak gimana? Berarti kita harus seperti apa? Ya, harus baik. Terus apa lagi? Berempati, berbagi ya. Harus saling berbagi. Saling berbagi. Contohnya di sini ada yang membawa tumbler dan misting. Angkat tangannya. Ya, gitu ya. Nah, di dalam misting biasanya kalian membawa makanan? Ya. Nah, kalau ada teman yang kalian yang tidak membawa makanan, kalian harus membagi. Ya. Jadi saling tolong. Kalau perilakunya harus kayak gimana? Selalu sopan, lalu tersenyum, ya selalu senyum, gitu ya. Nah, berarti kalian setelah membuat keyakinan kelas, berarti harus memiliki tanggung jawab, ya. Memiliki tanggung jawab yang besar gitu ya dan harus dijalankan. Coba menurut kalian guru tugasnya itu apa aja? Mengajar, betul ya. Lalu mendidik, ada lagi? Menilai. Menilai, ada lagi? Memberi ilmu tadi mengajar ya, bagus. Ada lagi? Mengingatkan ya, selalu mengingatkan atau mengatur kelas gitu ya. Lalu menegakkan peraturan ya. Dan menjalankan keyakinan. Dan tentunya harus peduli terhadap muridnya ya.
Kalau kalian tugas murid apa? Apalagi? Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Ada lagi? Mengerjakan PR. Tadi ya, mengajar, mendidik, menilai, menegakkan peraturan, menjalankan keyakinan, dan peduli kepada murid. Kalau murid tugasnya belajar, menjalankan keyakinan, mendengarkan guru ya. Kalau guru tugasnya bukan apa? Marah-marah bisa ya. Jangan marah-marah ya kalau guru. Jangan menyakiti. Terus jangan apa? Menyiapkan barang kalian ya. Bukan tugas itu kan menyiapkan barang kamu. Kalau kamu tugasnya berarti bukannya apa? Mengeluh ya. Nggak boleh mengeluh. Lalu tetap semangat. Lalu harus apa? Tidak murid tugasnya bukan merusak barang dan tidak dan bukan menyakiti teman. Jadi kita harus saling sayang kepada teman. Setuju? Setuju. Tepuk tangan untuk kelas 4. Setuju? Setuju. Ya. Kelas 4E. Selalu menjaga kebersihan, Ya. disiplin dan tepat waktu, saling tolong menolong, berbicara dengan sopan, saling menghormati. Ya, tepuk tangan untuk Hafiz, boleh istirahat. Pertanyaan selanjutnya, keyakinan kelas kita nomor 2 apa? Satu saja. Ya, Neng. Nomor 2 sayang, keyakinan kelas apa Alwi? Disiplin dan tepat waktu. Boleh istirahat. Kelompok rantai, boleh istirahat. Hati-hati. Tuh, mistingnya jangan lupa dibawa. Dah, selanjutnya keyakinan kelas kita nomor 5 apa? Apa? Saling menghormati. Boleh kelompok Padi dan Kapas boleh istirahat. Peraturan kelas kita nomor 1. Ya. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin dari kelas 4E. Senang sekali belajar bersama Ibu Ita, membuat kesepakatan kelas. Penting banget untuk tanggung jawab. Terima kasih. Nama saya Jasa Muhammad Fakur dari kelas 4E. Saya senang sekali sudah membuat keyakinan sangat penting untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia dari kelas 4E. Saya sangat senang sekali ketika ada kesepakatan kelas, karena kelas ini bisa tanggung jawab jika ada kesalahan kita. Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.